Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait arah penegakan hukum dan otonomi daerah. Arah penegakan hukum dan otonomi daerah ada tiga, yaitu yang pertama supremasi hukum, yaitu penegakan hukum terhadap penataan ruang merupakan perwujudan pendalaman supremasi, di mana terdapat upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dan sesuai tempatnya, guna untuk melindungi seluruh warga tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Yang kedua ada sasaran strategis, yaitu pelaksanaan otonomi daerah merupakan sasaran strategis dalam penataan ruang, di mana pelaksanaannya akan dilakukan dengan titik tolak dan titik singgung pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir ada kerangka berpikir negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu pendalaman terhadap penataan ruang dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Terkait latar belakang dari masalah yang kelompok kami bahas itu ada dua. Yang pertama itu ada penerapan tata ruang di tengah keberlangsungan otonomi daerah yang pada prakteknya itu terdapat perbedaan persepsi. Yang kedua, terjadi kepentingan pemanfaatan tata ruang di daerah yang tidak sama dan tidak selaras, bahkan bertentangan dengan RT/RW yang ada. Yang dimaksud penerapan tata ruang itu, jadi penerapan tata ruang di tengah keberlangsungan otonomi daerah itu kan dalam prakteknya itu terdapat perbedaan persepsi, di mana di aspek tata ruang itu kan tujuannya untuk menertibkan dan mengendalikan penataan ruang di Indonesia. Sedangkan dalam aspek otonomi daerah, penataan ruang itu dilaksanakan secara sistematik untuk kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri. Nah, karena adanya kepentingan dari tata ruang di daerah yang tidak selaras dan tidak sama, bahkan bertentangan, itu bertentangannya dengan rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, sama rencana tata ruang di daerah sekitar juga. Setelah itu, ada dampak permasalahan tata ruang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada implementasi Undang-Undang Penataan Ruang banyak terkendala, bahkan banyak terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Implementasi Undang-Undang Penataan Ruang dalam sistem hukum Indonesia tidak bisa bersifat mandiri atau independen, harus memperhatikan makna dan kepentingan undang-undang lainnya, termasuk undang-undang pemerintah daerah, karena bagaimanapun penataan ruang harus menyerasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan mencermati, memahami, dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan lainnya melalui koordinasi intensif dan transparan untuk menyamakan persepsi demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah menikmati otonomi daerah dalam beberapa hal melalui produk peraturan daerah dan melanggar penataan ruang dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penerapan undang-undang tentang penataan ruang dalam penegakan hukumnya terlihat sulit untuk dilaksanakan secara kaku atau represif, hal mana berkenaan perubahan peruntukan tata ruang dapat terjadi dan dapat dilakukan secara legal. Para pihak yang terlibat bukan saja warga masyarakat biasa, namun bisa jadi justru unsur-unsur birokrasi dan aparatur negara yang melakukan untuk kepentingan kedinasan. Disinilah problematika yang dapat terjadi dalam penegakan hukum penataan ruang. Berdasarkan latar belakang dan dampak permasalahan tata ruang dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat satu contoh kasus, yaitu kasus reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta didasarkan pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 dan SK Gubernur nomor 2238 tahun 2015, di mana Gubernur DKI Jakarta yang memproses dan memberikan izin pada beberapa pihak swasta untuk melakukan reklamasi, yaitu hasil reklamasi berupa Pulau A, Pulau B, Pulau C, Pulau D, Pulau E, Pulau F, dan Pulau G. Namun demikian, terdapat penolakan reklamasi dari kelompok masyarakat dan LBH terkait pembuatan reklamasi pulau. Alasannya karena pembahasan keputusan yang dilakukan tanpa melibatkan pihak terdampak. Dan di sisi lain, ahli hukum mengatakan bahwa terdapat pelanggaran izin, yaitu proses perizinan proyek tanpa melalui proses pengkajian baik secara substansial dan dengan benar. Lalu terdapat pula pelanggaran hukum, yaitu perpanjangan sanksi moratorium secara diam-diam dan juga perubahan baik terkait dokumen ataupun perizinan.
Penegakan hukum terhadap penataan ruang merupakan perwujudan pengamalan supremasi hukum dan kepastian hukum sesuai dengan falsafah bangsa Pancasila, Undang-Undang 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya menanggulangi permasalahan penataan ruang harus melalui tindakan hukum, yaitu dimungkinkan adanya dispensasi dan perubahan dalam penataan ruang melalui produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tata ruang untuk kepentingan nasional antara pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Penegakan hukum penataan ruang dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diselaraskan dengan objek yang akan dikenakan sanksi. Dalam hal pemberian izin tata ruang diberikan oleh kabupaten kota, sanksi dilakukan melalui pencabutan atau pembatalan keputusan bupati atau wali kota. Sedangkan dalam hal pemberian izin tata ruang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, maka sanksi dilakukan melalui pencabutan atau pembatalan keputusan gubernur. Sementara apabila izin tata ruang diberikan oleh pemerintah pusat atau keputusan presiden, maka sanksi dilakukan melalui pencabutan atau pembatalan keputusan presiden. Yang pasti, suatu pengenaan sanksi adalah berjenjang, mulai dari penyitaan, denda, dan pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi unsur-unsur pidana.